Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pivot table. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu pivot table, jadi pivot table itu adalah mempermudah kita untuk menganalisa suatu data. Misalnya di sini ada sebuah datanya sangat banyak sekali ya. Jadi apabila kita ingin merekap berdasarkan nama barang, kemudian dipilih juga siapa-siapa aja nama salesnya. Di sini ada pilihan sales Bayu dan segala macam, dan kita akan lihat total keuntungan seluruhnya. Atau kita ingin melihat berapa sih keuntungan seluruhnya, maka akan tampil seperti ini. Untuk itu simak video ini sampai selesai dan let's go. Sebelum kita masuk ke pivot table, kita harus belajar dulu mengenai normalisasi database. Jadi ada beberapa dasar yang harus kita pelajari untuk membuat sebuah database yang benar. Jadi apabila teman-teman mempunyai sebuah database seperti ini tidak boleh ya, karena terdapat beberapa match di nama barangnya. Nah, teman-teman harus mengkonversinya satu persatu seperti ini. Jadi pada setiap row ini mewakili satu data. Yang kedua, data tersebut tidak boleh dalam bentuk matrik. Jadi yang sebelah kiri ini datanya dalam bentuk matrik. Di sini ada ukurannya, ada SM. Kemudian yang membuat ia menjadi metrik adalah yang ini. Di sini ada 2020, kemudian 2021, kemudian masuk ke masing-masing baju, kaos, dan celana. Nah, untuk teman-teman harus merubahnya juga ke dalam bentuk tabular. Jadi tabular seperti ini ya. Setiap kolom itu mewakili satu data. Data tahun, ini data barang, ini data ukuran, dan ini data harga. Syarat selanjutnya yaitu bentuk datanya harus sama. Jadi di sini apabila kita menggunakan nama barang di sini adalah kaos dengan di depannya K besar dan diikuti di belakangnya AOS dengan huruf kecil, maka seluruh datanya harus sama ya. Di sini terdapat kata kaos yang mempunyai huruf besar semua, sedangkan di sini berbeda. Nah, ini akan dibaca sebagai dua data yang berbeda apabila kita menggunakan pivot table. Yang kedua, tidak boleh ada tipe. Nah, di sini ada sendal, ada tipe 1. Seharusnya L-nya itu tidak double, di sini saat double. Kemudian syarat selanjutnya yaitu tidak ada data yang boleh kosong. Di sini kosong apabila kita lihat di formula barnya, ini tidak ada berisi apa-apa. Nah, jadi data seperti ini tidak boleh, yang memang benar-benar kosong. Apabila ada memang data yang kosong, kita harus membuatnya dengan angka 0. Jadi dibuat angka 0 seperti ini. Nah, ini yang diperbolehkan, tetapi yang kosong seperti ini tidak boleh. Nah, setelah teman-teman mempunyai sebuah database yang baik dan benar, nah maka kita akan bisa masuk ke dalam pivot table. Untuk membuat pivot table, kita bisa membuatnya di insert seperti ini, kemudian kita ambil pivot table. Nah, maka akan keluar di sini created pivot table. Untuk diketahui, apabila kita langsung mengambil cara seperti ini, maka yang akan diselect adalah dalam bentuk rank. Apabila kita mengambil bentuk rank, maka datanya hanya akan menselect sampai data yang kita blok saja, yaitu sampai data E1002. Apabila ada data yang baru atau data yang bertambah, maka data yang akan dijadikan pivot table tidak akan berubah. Agar datanya ikut berubah atau dinamis, kita bisa membuat database teman-teman ke dalam insert table. Jadi kita ambil insert, kemudian kita buat table. Lalu di sini saya gunakan my table hash header, saya centang dikarenakan setiap judul ini akan saya jadikan sebuah header. Saya okekan. Nah, akan tampil seperti ini. Saya kurang menarik karena ada filter di sini. Di tab destinnya saya ubah, kemudian di sini saya hilangkan centang pada filter buttonnya. Nah, lebih enak dilihat. Jadi teman-teman harus ingat juga di sini ada data tanggal, data nama barang, data nama sales, dan keuntungannya. Kemudian barulah kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke pivot table. Nah, di sini berbeda ya. Tadi dalam bentuk rank, di sini kita sudah masuk ke dalam bentuk table. Jadi yang data ini adalah data dalam bentuk insert table. Kemudian di sini ada pilihan apakah kita akan membuat di sheet yang baru atau kita pilih di sheet yang sama dan kita tentukan di mana akan kita ekstrakkan. Ini bisa dibuat ekstrak apabila kita klik seperti ini, maka akan mengekstrak pada sheet 1 G3. Nah, saya lebih suka membuatnya dalam bentuk new worksheet atau sheet yang baru. Kemudian kita okekan, maka akan terdapat sheet yang baru
terdapat juga di sini di mana pivot table akan ditampilkan. Kemudian di sini akan tampil pivot table files namanya. Pivot table files ini akan tampak di sininya, yaitu sesuai dengan nama header tadi, ada nomor, tanggal, nama barang, nama sales, dan keuntungan. Kita lihat ya. Di sini ada nomor, tanggal, nama barang, nama sales, dan keuntungan. Oke, kita lihat pivot table-nya. Nah, pivot table ini apabila tidak tampil atau terclose seperti ini, teman-teman bisa mengkliknya pada pivot table analysis, kemudian di sini ada file list seperti ini ya. Nah, pivot table files ini juga bisa kita geser seperti ini, kita tarik seperti ini jadi lebih dekat. Untuk mengembalikannya ke awal, kita tarik aja ke samping sebelah kanan sekali paling ujung, maka akan kembali ya. Oke, agar mudah lihat saya tarik saja seperti ini. Oke, kita tarik ke bawah agar mudah dilihat. Nah, tampilan defaultnya biasanya seperti ini. Untuk mengubah tampilan pivot files, kita bisa mengubahnya di sini. Jadi bisa kita ubah seperti apa keinginan kita. Saya lebih suka seperti ini, ke yang sifatnya default seperti ini. Apabila kita mengklik nama barang, nah nama barang tadi ada berubah teks ya, maka otomatis dia akan masuk ke dalam row-nya. Jadi di sini ada 4 ya, ada filter, kolom, row, dan value. Karena nama barang tersebut berisi teks. Sedangkan keuntungan itu berisi angka. Biasanya apabila kita mengklik keuntungan, ia akan masuk ke dalam value atau nilai. Nah, maka akan tampil seluruh data dengan nama-nama barang dengan total seluruh keuntungan masing-masing nama barang. Di sini tertulis sum of keuntungan. Kemudian apabila kita klik tanggal, untuk apabila tanggal biasanya secara default itu akan masuk ke dalam row juga. Nah, di sini biasanya akan otomatis membuat bulan dan tanggal. Kemudian apabila kita ingin merubahnya atau menghapus bulan dan tanggal, tinggal kita klik dan kita tarik keluar, maka dia akan keluar seperti ini ya, hilang. Kemudian misalnya kita mau masuk ke nama salesnya, klik, biasanya akan masuk ke row juga. Di sini yang paling atas adalah nama barang, maka di sini tampilan pertamanya adalah nama barang, baru masuk ke nama-nama salesnya. Apabila kita ubah untuk nama sales ke atas, maka tampilannya akan berubah juga, dimana didahulukan dengan nama sales lalu masuk ke nama-nama barangnya. Nah, kita juga bisa mendragnya saja seperti ini. Misalnya nama barang kita filterkan, maka akan membuat sebuah filter seperti ini sesuai nama barang. Dan apabila teman-teman ingin terlihat select multiple item, jadi bisa seperti ini biar lebih jelas. Bisa juga teman lakukan seperti ini sehingga lebih memudahkan teman-teman untuk melihatnya. Atau kita pilih all saja dulu. Ini untuk filternya. Kemudian teman-teman juga bisa menggesernya nama barang tersebut ke dalam kolom, maka akan tercipta semua kolom mendaftar seperti ini dari masing-masing nama barangnya. Di sini ada celana dasar, celana jeans, jaket, kaos, dan sebagainya macam, dan akan mentotalkan seluruh keuntungannya. Oke, kita lanjut ya. Apabila teman-teman mengeluarkan hasil keuntungannya, kemudian memasukkan nama barang ini ke value, jadi nama barang ini tadi dalam bentuk teks, maka otomatis dia akan membuat dalam bentuk count. Jadi akan membaca bahwa si Ani telah menjual sebanyak 133 barang. Nah, atau Apri Excel telah menjual sebanyak 144 barang. Oke, di sini tampilannya saya ingin memasukkan nama barangnya ke dalam filter, kemudian untuk row-nya nama sales, kemudian keuntungannya saya masukkan ke value. Jadi tampilan seperti ini. Oke, sekarang pivot table kita sudah jadi. Ini adalah pivot table versi yang kita buat. Kita bisa juga meminta bantuan dari Excelnya sendiri. Jadi kita ambil pivot table analysis, lalu bisa kita buat recommended pivot table. Nah, di sini akan diberikan beberapa bentuk data sehingga lebih mudah untuk kita melakukan analisa. Seperti ini ya, bisa kita pilih, maka datanya akan berubah. Kita Ctrl Z untuk kembali ke data yang tadi. Kemudian apabila saya ingin menampilkan bulannya juga, saya ambil pivot table analysis dulu, kemudian saya ambil file listnya, kemudian untuk month-nya saya masukkan ke row. Oke, tampilannya akan seperti ini. Saya akan menarik nama salesnya ke atas, sehingga akan tampil nama sales, kemudian penjualannya per bulan. Nah, tampilan seperti ini kurang familiar mungkin bagi teman-teman. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk tabular. Kita close dulu ini.
kita ambil desain, kemudian di sini ada report layout, jadi tampilannya ya bisa kita buat dalam bentuk tabular. Biasanya teman-teman lebih suka dalam bentuk tabular seperti ini. Kemudian di sini biasanya akan menampilkan subtotal. Jadi untuk menampilkan subtotal ini tetap didesain juga. Kemudian di sini ada subtotal. Apakah kita akan menampilkan subtotalnya atau tidak? Ini ada pilihannya, dan apabila tidak ingin menampilkan subtotal ini, bisa menekan do not show subtotal. Jadi akan seperti ini. Kemudian biasanya di bawahnya juga ada grand total. Untuk grand total ini tetap didesain. Kemudian di sini ada grand total. Apakah kita akan tampilkan atau tidak? Kalau tidak, berarti off for row and column. Jadi tidak ada tampil. Tapi apabila teman ingin menampilkannya, bisa secara kolom seperti ini. Jadi akan tampil grand totalnya. Nah, apabila ingin menambahkannya ke masing-masing, misalnya Ani ini akan masuk ke dalam setiap sel ke bawah ini, kita pilih desain, kemudian pada report layout kita pilih repeat all item label. Maka setiap datanya akan tampil ya yang nama-nama seperti ini. Oke, demikian dulu penjelasan saya dengan pivot table. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.